Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasti Priscila dengan NIM 211728 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Adanya video ini demi memenuhi tugas MK Komunikasi yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Di sini saya akan membahas komunikasi, yaitu komunikasi dua arah antara pewawancara serta narasumber yang bertemakan rumah detensi imigrasi, dan narasumber saya yaitu Bapak Muhammad Rozi Priyono. Berikut video wawancara dengan Bapak Muhammad Rozi Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasti Priscila dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 211728. Di sini saya sudah berada dengan Pegawai Negeri Sipil Bapak Muhammad Rozi Priyono. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, di sini saya akan membahas dan mengulik lebih jauh mengenai rumah detensi imigrasi. Teman-teman penasaran? Mari kita simak. Mengulik lebih jauh mengenai rumah detensi imigrasi, karena di luar sana mungkin banyak yang belum mengetahui mengenai rumah detensi imigrasi itu seperti apa sih dan tugas serta wewenangnya itu seperti apa. Nah, kita langsung lanjut saja ke pertanyaannya, Pak. Pak, sudah berapa lama nih bekerja di rumah detensi imigrasi ini? Oh, baik. Saya sudah bekerja di rumah detensi imigrasi Pusat Tanjung Pinang sudah hampir 5 tahun. Oh, lebih 5 tahun Pak ya, udah lama juga berarti Pak ya. Bapak lulusan CPNS atau? Saya lulusan CPNS tahun 2018. Oh baik, berarti Bapak Rozi ini adalah lulusan CPNS tahun 2018. Seperti itu teman-teman. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu Rudin Pusat itu apa sih Pak? Oh, baik. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu tentang apa sih itu rumah detensi imigrasi yang biasa disingkat dengan RUDIN. Nah, jadi dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi disebutkan bahwa rumah detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenai tindakan administratif dan menunggu proses pemulangan atau deportasi. Oh, jadi tugas rumah detensi imigrasi seperti yang Bapak Rozi sampaikan. Lalu pertanyaan yang ketiga, tugas dan fungsi Rudeni Pusat ini apa saja Pak? Oke, baik. Jadi tugas dan fungsi rumah detensi imigrasi yang pertama yaitu pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Lalu yang kedua, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pengelolaan tata usaha pada rumah detensi imigrasi. Oh, jadi seperti itu tugas dan fungsi rumah detensi imigrasi tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, pasti di luar sana banyak yang menanyakan apakah rumah detensi imigrasi itu di setiap provinsi itu memilikinya Pak? Oke, baik. Jadi tidak semua provinsi itu ada rumah detensi imigrasinya. Nah, adapun di seluruh Indonesia hanya ada 13 rumah detensi imigrasi. Itu terdiri dari 12 rumah detensi imigrasi dan 1 rumah detensi imigrasi pusat. Nah, yang pertama itu adanya di Medan, yang kedua di Pekanbaru, yang ketiga di Tanjung Pinang, yang keempat ada di Jakarta, yang kelima ada di Semarang, yang keenam di Surabaya, yang ketujuh di Bali, yang ke-8 di Balikpapan, 9 di Pontianak, yang 10 di Makassar, yang 11 di Kupang, yang 12 di Jayapura, lalu yang terakhir di Manado. Seperti itu. Baik, teman-teman, berarti tidak semua provinsi itu memiliki rumah detensi imigrasi. Hanya ada 13 Pak. 13. Hanya ada 13 rumah detensi imigrasi di Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu berarti ada perbedaan Pak mengenai rumah detensi imigrasi dan kantor imigrasi tersebut.
Oke, baik. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara rumah detensi imigrasi dan kantor imigrasi. Walaupun sama-sama di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dan di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, namun di rumah detensi imigrasi tidak melayani pengajuan pembuatan paspor atau memperpanjang paspor. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan pembuatan paspor atau dan sebagainya yang berkaitan tentang paspor itu, jadi kalian bukan ke rumah detensi imigrasi, tetapi langsung ke kantor imigrasi terdekat. Seperti itu. Berarti kalian jangan sampai salah lagi ya mengenai rumah detensi imigrasi dengan kantor imigrasi. Teman-teman jangan sampai salah lagi ya, jika ingin membuat paspor itu bukan di rumah detensi imigrasi, tapi di kantor imigrasi. Bukan di rumah detensi imigrasi. Nah, kita lanjuti ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa perbedaan mengenai TNI dengan pengungsi? Kan banyak yang belum tahu nih Pak mengenai apa itu pengungsi serta apa itu DTNI. Oke, saya izin menggunakan HP ya. Iya. Jadi, biar lebih jelas. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu dijelaskan DTNI adalah orang asing penghuni rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat imigrasi. Nah, lalu selanjutnya terkait apa itu pengungsi. Jadi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, dijelaskan yaitu pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asal, dan atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus paham ya mengenai apa perbedaan pengungsi serta DTNI seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rozi tadi. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, apa kesan Bapak selama kurang lebih berapa tahun Pak? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ini telah bekerja bersama-sama dengan rumah detensi imigrasi. Oke, baik, pesan saya yaitu ya selama bekerja di rumah detensi imigrasi tentu banyak. Mungkin salah satunya yaitu saya jadi banyak belajar, terus juga ya, dia mengetahui tentang apa sih itu rumah detensi imigrasi, apa sih itu pendeportasian, penangkalan dan sebagainya. Dulu sebelum saya bekerja di rumah detensi imigrasi, jadi pikiran saya itu ya imigrasi hanya membuat paspor gitu. Ternyata tidak, sangat luas sekali gitu. Ya, seperti itu kesan Bapak Rozi mengenai pekerjaan dia yang kurang lebih sudah berapa tahun Pak? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Masya Allah. Dan pertanyaan selanjutnya, nah ini yang selanjutnya ini, mungkin pertanyaan ini bersambung dengan kesan tadi, namun saya memisah pertanyaan ini agar lebih memperjelas seperti itu, yaitu pesan Bapak mengenai rumah detensi imigrasi ini. Apa yang pesan Bapak yang bisa Bapak tuangkan atau Bapak bagikan kepada teman-teman yang telah melihat video tersebut? Oke, mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang apa sih itu rumah detensi imigrasi karena wawancara tadi yang sekilas saja, tidak secara spesifik. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang apa itu rumah detensi imigrasi, silakan teman-teman cek di website rumah detensi imigrasi, rumah detensi imigrasi pusat Tanjung Pinang, juga media sosial rumah detensi imigrasi pusat di rumah detensi imigrasi pusat Tanjung Pinang, ada di Instagram, Facebook, dan
YouTube juga ada. Itu aja. Jadi jika bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih spesifik mengenai rumah detensi imigrasi yang tadi Bapak Muhammad Rozi telah sampaikan, silakan datang langsung ke kantornya ataupun kalian mengecek langsung di sosial media Rumah Detensi Imigrasi Tanjung Pinang, seperti itu. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi saya selaku pewawancara mengenai banyak ilmu yang saya baru dapat nih Pak pada kesempatan kali ini. Kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi yang saya gunakan yaitu komunikasi dua arah, yaitu komunikasi pewawancara serta narasumber. Wawancara ialah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara serta narasumber, yang dimana pewawancara melontarkan pertanyaan, sedangkan narasumber memberikan jawaban serta argumen dia terhadap pertanyaan tersebut. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kita pada hari ini, yaitu pembahasan mengenai rumah detensi imigrasi. Mohon maaf jika banyak kurang dalam wawancara saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.